Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sering mendengar dari beberapa kalangan rohaniwan agama lain, ya, lewat mendengarkan YouTube maupun TikTok yang berkaitan dengan arwah seseorang yang telah meninggal. Ternyata setelah saya dengarkan ada beberapa kemiripan yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Disebutkan menurut cerita di tempat lain bahwa seseorang yang meninggal itu setiap hari tertentu, hari Jumat, itu ada yang pulang ke rumah minta doa dari keluarga, terutama ini arwah-arwah yang masih mengalami kesulitan ya di alam sana. Itu setiap hari Jumat itu pulang ke rumah untuk minta doa keluarga agar mencapai kebahagiaan atau masuk alam surga bahagia. Bahkan seseorang setelah dikubur, ya, kurang lebih setahun itu masih terikat sekali dengan jasad jasmaninya. Maka di kalangan tertentu bisa kita lihat di kuburan-kuburan itu kurang lebih beberapa tahun, bahkan beberapa bulan itu masih mengirim kembang dengan doa-doa bagi yang telah meninggal. Di kalangan umat Buddha pada mulanya juga tidak tahu. Sebelum Dharma ajaran Sang Buddha yang baru saja Bapak Ibu dengar tadi tentang Theravada Sutta ini, pada mulanya juga tidak tahu. Ini diriwayatkan di salah satu kerajaan, rajanya Raja Bimbisara ini, ketika melakukan satu perjamuan dan kebajikan dari perjamuan menjamu para biku dan para tamu itu, lupa untuk melimpahkan kebaikan-kebaikan yang diperoleh kepada leluhur keluarga. Padahal leluhur keluarga itu sudah menunggu di pintu-pintu masuk kerajaan, di pintu-pintu di luar dinding, di istana-istana itu menunggu pelimpahan jasa kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan untuk arwah-arwah ini yang sudah sekian lama menunggu. Karena menunggu, ya, dan raja lupa melimpahkan, pada malam harinya ada suara yang gaduh, yang aneh, ya, di istana itu. Ada yang menjerit-jerit, ya, dan lain sebagainya, menimbulkan ketakutan kepada seluruh penghuni istana. Kemudian Sang Buddha, ya, raja ini memohon kepada Sang Buddha minta petunjuk. Semalam saya tidak bisa tidur karena ada suara-suara yang gaduh tapi tidak ada wujudnya. Kemudian Sang Buddha dengan kewaspitaannya bisa melihat bahwa keributan yang terjadi itu ada leluhur-leluhurmu yang minta pelimpahan jasa. Kamu mendapatkan jasa kebajikan dari kamu mengadakan pesta berdana kepada biku, itu lupa melimpahkan kebaikannya kepada leluhurmu yang sudah lama menunggu. Kemudian raja pun mengadakan perjamuan lagi, mengundang para biku, kemudian mendapat kebaikan itu, kemudian dilimpahkan. Akhirnya leluhur-leluhur keluarga yang tadinya itu menderita dengan mendapat pelimpahan jasa mendapatkan kebahagiaan. Apa saja yang dilakukan oleh raja ini, ya, raja ini mempersembahkan makanan kepada biku-biku di situ. Setelah mendapatkan kebajikan, jasa kebajikannya dilimpahkan. Raja mempersembahkan makanan, leluhur kita di alam sana pun langsung mendapatkan makanan. Raja ini mempersembahkan jubah, para biku pun, para leluhur pun di alam sana mendapatkan pakaian dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini pun riwayat ini dipakai sebagai dasar dalam agama Buddha mendoakan atau melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa kepada leluhur yang telah tiada, yang masih perlu bantuan atau yang bisa menerima bantuan dari yang masih hidup. Dijelaskan dan dalam teori Dhamma bahwa tidak semua makhluk-makhluk, tidak semua leluhur yang sudah meninggal itu bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang masih hidup. Hanya alam para datu pajiwika, ya, para datu pajiwika peta saja yang bisa menerima. Kegiatan membawakan doa peringatan-peringatan sebetulnya adalah kegiatan antisipasi. Saya kira leluhur yang kita doakan tidak separah kelahirannya.
Saya kira semasa kehidupan yang kita doakan tekun melakukan kebaikan-kebaikan. Namun sebagai antisipasi, karena secara kasat mata kita tidak tahu leluhur kita telah di alam menderita atau alam bahagia. Semoga sekiranya leluhur kita mengalami kesulitan-kesulitan di sana, pembawaan doa 1 tahun mau pembawaan doa 49 hari ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang hari ini kita doakan. Lebih-lebih di saat mendoakan 49 hari dalam tradisi Mahayana itu sangat penting. Kalau leluhur yang kita doakan itu kurang kebajikannya, akan terlahir di alam bawah, alam menderita. Tapi apabila kurang kebajikannya, namun ada kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan mengirim doa-doa dan pelimpahan jasa, maka leluhur pun terbantu telah di alam surga bahagia. Semoga dengan pelaksanaan doa, lebih-lebih kita berdoa tadi membaca Amito Ching, dan juga kita telah bersama-sama mewakili beliau bertobat atas segala kekilapan, karma-karma buruk yang telah dilakukan dalam masa-masa kehidupan yang lalu, kehidupan yang lampau. Kita bertobat tidak akan mengulang kembali dan membuka lembaran baru lagi untuk menapak hidup lebih baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga kita telah bersama-sama melalui doa-doa tadi berdoa kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku. Semoga setelah pelaksanaan peringatan 1 tahun atau 49 hari ini, keluarga merasa lega dan puas karena telah bisa menunaikan kewajiban sebagai keluarga yang ditinggalkan. Sebagai bentuk empati, saudara kita, anggota keluarga kita ibaratnya mau melakukan satu perjalanan, kita beri bekal, yaitu bekal itu doa, karena memang doa dan pelimpahan jasa yang bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan leluhur-leluhur yang hari ini kita doakan, semoga benar membantumu telah di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian oleh suami, ditinggal kematian oleh seorang ayah, juga pernah terjadi dalam semua keluarga dan akan terus-menerus seperti itu. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan kita. Agar kita tidak menderita karena ditinggal, karena berpisah dengan orang yang dicintai, kata Sang Buddha, segeralah bisa menerima hukum kebenaran. Segala sesuatu yang terbentuk, termasuk suami kita, anggota keluarga kita, tidak kekal adanya. Beliau-beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Sadu, sadu, sadu.